Ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui pesan singkat atau WhatsApp, bisa melalui nomor 0811 900 7913. Dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda juga bisa disesuaikan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Dan insya Allah pertanyaan Anda juga akan kami bacakan setelah Ustadz menuntaskan pembahasan pada pagi hari ini. Tapi sedikit informasi bagi para pemirsa Hasan TV, kajian yang seharusnya sebelumnya kita live-kan pada Rabu malam sekitar jam 8, untuk seterusnya mulai hari ini dan insya Allah seterusnya itu akan dimulai setiap hari Selasa jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Tanpa memperpanjang waktu lagi, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini, Ustadz? Baik, Ustadz. Alhamdulillah baik, dan semoga seluruh para pemirsa Hasan TV juga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, Ustadz. Jazakumullah khair. Ustadz, kami persilakan Ustadz untuk memulai pembahasan pada pagi hari ini. Falyatafadhal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa pagi menjelang siang 5 Dzulqa'dah 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama mengkaji kitab Manhajul Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah. Manhaj Imam Syafi'i dalam aqidah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga kita. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang bab yang sudah kita bahas, yaitu penulis hafizahullahu ta'ala mengatakan makanatus sunnati 'indal imam Syafi'i
wa radduhu ala man ankara hujjiyataha. Kedudukan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurut Imam Asy-Syafi'i dan sanggahan beliau kepada siapa yang mengingkari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sandaran hukum. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala beliau membantah orang-orang yang mengingkari sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan orang-orang yang mengingkari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ada 3 kelompok. Yang pertama, allati ankaratis sunnata jumlatan wa tafsilan. Kelompok yang mengingkari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sandaran hukum dalam agama Islam, baik secara rinci ataupun secara global. Pokoknya kelompok ini mengingkari sunnah Rasul, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW sebagai sandaran hukum. Kemudian yang kedua adalah allati rafadatil haditha in zada 'alal Qur'an, yaitu kelompok yang menolak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam jika menambah dari apa yang ada dalam Al-Qur'an. Jika menambah dari apa yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, kelompok yang pertama kita sudah membaca bantahan-bantahan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Pada kesempatan kali ini kita memulai membaca bantahan-bantahan Imam Asy-Syafi'i untuk kelompok yang kedua. Kelompok yang menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sandaran hukum dalam agama Islam jika menambah dari apa yang ada dalam Al-Qur'an. Baik, kita baca. Penulis hafizahullah taala mengatakan, raddal Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ala ta'ifati tsaniyah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menolak atau membantah atas golongan yang kedua. Tadi golongan kedua adalah mengatakan annal khabara la yuqbalu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa idza kana lahu aslun fil Qur'an. Bahwa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak diterima kecuali jika ada dasarnya di dalam Al-Qur'an. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, faqad bana laka fi ahkamillahi ta'ala fi kitabihi fardullahi ta'atun wa faradallahu ta'ata rasulih wal mawdi'u alladhi wada'ahu Allah azza wa jalla bihi minal ibanati anhu ma anzala khassan wa amman wa nasikhan wa mansukhan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, telah jelas bagimu di dalam hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan keberadaan yang Allah subhanahu wa ta'ala letakkan atas hal itu, apa yang Allah turunkan dari hal yang khusus, yang umum, yang menghapus hukum sebelumnya, yang terhapus hukum sebelumnya. Jadi Imam Asy-Syafi'i ingin mengatakan kepada orang yang membantah bahwa kami menolak hadis jika hadis tersebut menambah dari apa yang ada dalam Al-Quran. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, di dalam Al-Quran Allah mewajibkan untuk taat kepada Rasulullah SAW. Maka ini bantahannya, baik itu menambah dari apa yang ada dalam Al-Quran ataupun
apa yang sama dan merinci apa yang dalam Al-Quran, semuanya wajib ditaati. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu penulis mengatakan, orang yang mengingkari mengatakan, iya, wa ma ziltu aqulu bi khilafi hadha hatta bana li khata'u man dhahaba hadha al-madhhab wa laqad dhahaba fihi unasun madhhabain ahadil fariqain la yaqbalu khabaran wa fi kitabillah al-bayan. Qultu fama lazimahu qala ufdhi bihi azimun ila azimin min al-amr. Faqala man jaa bima yaqa alayhi ismu salatin wa aqallu ma yaqa alayhi ismu zakatin faqad addama alayhi la waqta fi dhalika walau shalla rak'ataini fi kulli yawmin aw qala fi kulli ayyam. Qala ma lam yakun fihi kitabullah falaysa ala ahadin fihi fard. Wa qala ghayruhu ma kana fihi al-Qur'anu yaqbalu fihi al-khabar faqala biqaribin min qawlihi فيما ليس فيه القرآن فدخل عليه ما دخل على الأول أو قريب منه ودخل عليه أن صار إلى قبول الخبر بعد رده وصار إلى أنه لا يعرف ناسخا ومنسوخا وخاصا ولا عاما والخطأ ومذهب الضلال في هذين المذهبين واضح لست أقول بواحد منهما وما يرد به على الطائفة الأولى يمكن أن يرد به على الطائفة الثانية. Perhatikan sekarang Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa kalau kita menolak sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam disebabkan karena dia menambah dari apa yang ada dalam Al-Quran, maka ketahui baik-baik Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan apa yang ada dalam Al-Quran, yaitu berupa mewajibkan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala atau penulis menjelaskan bahwasanya bagaimana kalau seandainya orang mau sholat, bagaimana kalau seandainya orang mau zakat, sedangkan di dalam Al-Quran tidak ada terperinci perihal sholat, tidak ada terperinci perihal zakat, berapa nisabnya. Maka orang yang menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan anggapan bahwa apa saja yang menambah dari Al-Quran itu harus ditolak, maka mereka tidak bisa menjawab akan hal ini. Mereka tidak bisa menjawab akan hal ini. Mereka mengatakan, ya sudah, kalau seandainya ingin sholat, siapa yang ingin sholat 2 rakaat per hari sudah mencukupi, katanya. Sudah mencukupi. Kita tidak bisa mewajibkan sesuatu yang belum diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka jawabannya adalah apa saja yang dibantahkan untuk kelompok yang pertama yang menolak sunnah Rasul SAW secara rinci dan secara garis besar, bisa juga dibantahkan kepada kelompok yang kedua yang menolak sunnah Rasul SAW apabila menambah dari Al-Quran. Sebagian mereka menjawab dengan sebuah hadis, ma ja'akum anni fa'aridhuhu ala kitabillah
fama wafaqahu fa ana qultuhu wa ma khalafahu falam aqulhu. Yang artinya apa saja yang datang dariku maka hadapkan kepada Al-Quran. Apa yang sesuai dengan Al-Quran maka aku berarti mengucapkannya. Apa yang menyelisih Al-Quran maka aku berarti menyelisihinya. Hadis ini adalah hadis yang palsu, hadis yang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Maka tidak bisa menolak hadis kalau seandainya menambah dari apa yang ada dalam Al-Quran. Kemudian penulis mengatakan, kalau seandainya orang yang menolak hadis Rasulullah SAW ini karena dia menganggap bahwa ini menambah dari apa yang ada dalam Al-Quran, maka apa dalil kalian? Mereka akan bertanya kepada kita, apa dalil kalian? Maka dalilnya adalah hadis Abu Rafi', bahwasanya kita tidak boleh menolak hadis Rasulullah SAW meskipun menambah dari apa yang ada dalam Al-Quran. Hadis Abu Rafi', Rasulullah SAW bersabda, la alfayanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi ya'tihi al-amru min amri mimma amartu bihi aw nahaitu an fayaqulu la adri ma wajadna fi kitabillahi taba'na. Yang artinya, aku tidak ingin mendapati salah seorang dari kalian dia bersandar di atas tangannya, datang perintah dari perintahku, dari apa yang aku perintahkan ataupun apa yang aku larang, lalu dia mengucapkan, aku tidak tahu apa yang ada dalam Al-Quran, maka itu yang kami ikuti, yang selainnya tidak kami ikuti. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencela orang yang menolak hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam disebabkan karena menambah dari apa yang ada dalam Al-Quran. Baik. Kemudian di halaman 106 penulis mengatakan, hadhihi hikayatu aqwali ta'ifatain warraddu alaihima. Ini adalah kisah tentang pendapat-pendapat kelompok yang pertama dan kelompok yang kedua, yaitu kelompok yang pertama menolak sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sandaran hukum secara rinci atau secara global, ditolak. Pokoknya semua hadis tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum menurut kelompok yang pertama. Dan kelompok yang kedua lebih halus, menolak hadis yang menambah dari Al-Quran. Kalau seandainya dia menambah dari Al-Quran, maka ditolak hadisnya. Kalau seandainya tidak, maka diterima hadisnya. Dan tadi kita sudah jawab bahwa orang yang menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam karena menganggap bahwa itu menambah dari Al-Quran, maka kita jawab, satu, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang kemudian kita juga bantah, bagaimana kamu mau sholat, mau bayar zakat, mau haji, sedangkan dalam Al-Quran tidak dirincikan perkara-perkara tersebut. Kemudian juga bantahan yang ketiga, segala bantahan untuk membantah kelompok yang pertama yang menolak sunnah Rasulullah SAW secara rinci dan global bisa dibantahkan kepada kelompok yang kedua. Kemudian bantahan yang keempat adalah bahwa Rasulullah SAW mencela orang-orang yang
hanya bersandar kepada Al-Quran dan menolak hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita ingin membantah kelompok yang ketiga yang mengingkari sunnah Rasul SAW sebagai sandaran hukum, yaitu kelompok yang mengatakan bahwasanya hadis-hadis yang diterima hanyalah hadis-hadis mutawatir. Adapun hadis-hadis ahad maka tidak bisa diterima. Ini adalah pendapat kelompok yang ketiga, bahwa hadis-hadis yang diterima hanyalah hadis-hadis yang mutawatir. Dan hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak para sahabat dan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Maka kata mereka, yang diterima dari hukum-hukum Islam hanya hadis mutawatir. Adapun yang tidak mutawatir atau yang disebut dengan hadis ahad, maka tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Kemudian penulis mengatakan tentang mutawatir, ma rawahu adadun katsir tuhilul 'adatu tawatu'ahum 'alal kadhib an mithlihim wa asnaduhu ila syai'in mahsus. Yang artinya hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah para sahabat yang sangat banyak, yang mustahil mereka bersepakat untuk berdusta, dan mereka menyandarkan hadis tersebut kepada perkara yang dapat dipanca indrai. Sedangkan hadis ahad adalah ma fuqida syurutul mutawatir au ahadihima, yang tidak ada syarat-syarat hadis mutawatir atau salah satu dari kedua syarat tersebut. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian mengatakan wa huwa min haitsul qabuli waraddi ala aqsam faminhul maqbulu wa minhul mardudu ala hasabi hali ruwati min haitsul adala wa adamiha wa ghairi dzalika min syuruti qabulir riwayah. Dan dilihat dari sisi diterima atau ditolak, hadis tersebut dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang diterima dan ada yang ditolak sesuai dengan keadaan para perawinya. Baik. Kemudian setelah itu waqad dzakara Asy-Syafi'i rahimahullah hadza at-taqsima wa sammahu ilma 'ammah wa ilma khassah. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membagi pembagian ini. Artinya ada hadis yang mutawatir, ada hadis yang ahad. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan ini adalah ilmu yang umum dan ilmu yang khusus. Imam Asy-Syafi'i ditanya, mal ilmu wa ma yajibu 'alan nasi fil ilm. Apakah itu ilmu dan apa yang wajib bagi manusia dalam perkara ilmu? Maka Imam Asy-Syafi'i menjawab, al-ilmu ilman. Ilmu 'ammah la yas'u balighan ghairu maghlubin 'ala aqlihi jahluhu. Yang artinya ilmu yang umum. Orang yang sudah baligh tidak boleh bodoh di dalamnya. Wa mithlu hadza wa mithlu madza, dan seperti apa contohnya ilmu yang umum tadi? Kemudian Imam Syafi'i menjawab, mithlu shalawatil khams wa anna Allah 'alan nasi shawma syahri Ramadan wa hajjal bait idza istata'u wa zakatun fi amwalihim wa annahu harrama az-zina wal qatl was sariqa wal khamr وما كان في معنى هذا مما كلف العباد أن يعقلوه ويعملوه ويعطوه من أنفسهم وأموالهم وأن يكفوا عنه ما
harrama alaihim minhu. Artinya, dan contoh ilmu yang tidak boleh bodoh di dalamnya seperti salat 5 waktu, kewajiban manusia terhadap Allah berpuasa pada bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah jika mampu, membayar zakat harta, diharamkan zina, membunuh, mencuri, minum minuman khamar, dan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para hamba-hambanya untuk memikirkannya dan mengerjakannya, dan mengerjakan hak-hak dirinya dan hartanya, dan meninggalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan wa hadzas sinfu mawjudun nassan fi kitabillah wa mawjudun 'amman 'ala inda ahli al-Islam yanqulu awamuhum amman madha min awamihim yahkunahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la yatanaza'una fi hikayati wala wujubihi alaihim. Dan kelompok yang seperti ini ada, baik disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kelompok seperti ini ada dalam Al-Quran dan juga ada secara umum menurut di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, ini yang semestinya kaum muslimin tidak boleh bodoh di dalamnya tentang hal-hal yang tadi. Baik. Kemudian penulis mengatakan qala famal wajhu tsani. Apa sisi yang kedua? Qultu lahu ma yanubul ibadu min furu'il fara'id. Apa yang dilakukan oleh hamba dari cabang-cabang kewajiban, wa ma yakhussu bihi minal ahkam, dan apa yang khusus dari mereka dari hukum-hukum, wa ghairiha mimma laysa fihi nassu kitabin wala fi aktsarihi nassu sunnah, dan selainnya dari apa yang ada di dalamnya pernyataan tegas dalam Al-Quran dan apa yang ada dalamnya pernyataan tegas dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanat fi syai'in minhu sunnah fa inna ma hiya min akhbaril khassa la akhbaril 'ammah ma kana minhu yatahammalu at-ta'wil wa yastadriqu qiyasan. Dan apa saja yang tidak ada dalam Al-Quran ataupun kebanyakannya tidak dalam hadis Rasulullah SAW, meskipun sedikit darinya ada dalam hadis Rasulullah SAW, maka ini adalah termasuk kabar-kabar yang khusus, bukan kabar-kabar yang umum. Dan apa saja yang darinya bisa ditakwilkan dan juga bisa dikenakan padanya qiyas. Intinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syafi'i ingin mengatakan kepada kita, bagi orang-orang yang menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dikarenakan dia adalah hadis ahad, hadis yang bukan mutawatir, maka jawabannya adalah bahwa ada perkara-perkara yang tidak boleh kita bodoh di dalamnya, seperti salat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, berhaji ke Baitullah, kemudian jika mampu, kemudian haji, zakat, diharamkannya zina, membunuh, mencuri, meminum khamar, dan seterusnya. Maka pada saat itu dia adalah perkara yang sudah dimaklumi dalam agama Islam secara mendasar. Perkara yang sudah dimaklumi dalam agama Islam secara mendasar. Meskipun dia dari perkara-perkara yang atau hadis-hadis yang ahad, maka tetap diterima. Nah, ini bantahan, ya.
Meskipun dia dari perkara-perkara atau hadis-hadis yang ahad, maka dia tetap diterima. Kemudian penulis mengatakan al-ilmu min wujuh, minhu ihatatun fil zahir wal batin, wa minhu haqqun fil zahir, fal ihata minhu ma kana nassu hukmillah aw sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naqalaha al-'amma 'anil 'amma. Fahadhani as-sabilani alladhani yashhadu bihima fima ahalla annahu halalun wa fima harrama annahu haramun. Wa hadha alladhi la yasau ahadan 'indana jahlu wa la shakku fihi. Wa ilmu al-khassah sunnatun min khabar al-khassah ya'rifuha al-ulama. Imam Syafi'i mengatakan ilmu itu ada dua. Ilmu yang ternampak ya secara lahiriah dan ilmu yang di dalam secara batin. Dan ilmu yang secara lahiriah itu yang ada tegas di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah SAW dan dinukilkan oleh sekelompok orang kepada sekelompok orang. Nah, inilah yang disebut dengan mutawatir ya. Dan kemudian inilah dua jalan untuk mengetahui mana yang dihalalkan dan mana yang diharamkan. Dan inilah yang tidak diperbolehkan oleh seseorang untuk tidak tahu atasnya atau ragu-ragu di dalamnya. Yaitu ilmu yang zahir, ilmu yang umum. Seperti tadi, bahwasanya salat 5 waktu wajib, puasa bulan Ramadan wajib, kemudian zakat bagi yang sudah sampai nisab wajib, kemudian apalagi berhaji bagi yang mampu wajib, kemudian diharamkan zina, mencuri, membunuh. Ini penukilan secara banyak dari orang. Ini tidak diragukan lagi, diterima meskipun dia dari sisi hadis ahad. Ya, tetapi penukilannya dari mulai semenjak dahulu diterima. Adapun ilmu yang khusus tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya para ulama. Nah, ini bantahan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala yang menunjukkan bahwasanya beliau mewajibkan mengamalkan hadis meskipun dia adalah jenis hadis ahad. Baik. Kemudian penulis mengatakan syurutu sihhatil hadits wa qabulihi 'inda al-Imam Syafi'i. Syarat sahihnya hadis dan diterimanya hadis menurut Imam Syafi'i. Qala rahimahullah faqala liqa'ilun uhdud li aqalla ma taqumu bil hujjah ala ahli ilmi hatta yathbuta alaihim khabarul khassah. Faqultu khabarul wahid anil wahid hatta yantahiya bihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam aw man intaha bihi ilaihi dunahu wa la taqumul hujjatu bi khabil khassah hatta yajma'a umuran. Imam Syafi'i mengatakan, kalau ada yang mengatakan kepadaku sebutkan jumlah yang paling sedikit yang tegak dengannya hujjah, sandaran hukum atas para ulama sampai tetap atas mereka kabar yang khusus yaitu hadis ahad tadi. Kemudian Imam Syafi'i menjawab, hadis ahad riwayat satu orang dari satu orang sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi maksudnya batasan minimal satu orang. Misalkan Imam Bukhari meriwayatkan dari syekhnya satu orang, syekhnya meriwayatkan dari tabi'ut tabi'in satu orang, tabi'ut tabi'in meriwayatkan dari tabi'i satu orang, kemudian sahabat meriwayatkan kemudian kemudian tabi'in meriwayatkan dari sahabat satu orang meriwayatkan dari Rasulullah SAW, satu orang. Itu batasan minimal hadis ahad. Nah, kemudian Imam Syafi'i mengatakan bahwa hadis ahad tidak bisa dijadikan sandaran hukum
kecuali sampai mengumpulkan beberapa perkara. Minha an yakuna min man haddatsa bihi thiqah fi dinih. Orang yang meriwayatkannya adalah seorang yang terpercaya dalam agamanya. Ma'rufan bis-sidqi fi haditsih. Dia terkenal dengan kejujuran saat berbicara. Aqilan ma yuhaddits bih. Dia paham apa yang dia riwayatkan. Aliman bima yuhilu ma'anil hadits min al-lafz. Dia mengilmui apa yang dimaksudkan dari makna-makna hadis dari lafal-lafalnya. Wa an yakuna mimman yuaddi al-haditsa bi hurufihi kama sami' la yuhadditsu bihi 'ala al-ma'na. Dan hendaknya dia meriwayatkan hadis sesuai dengan yang dia dengar secara huruf per huruf, sebagaimana yang dia dengar, tidak meriwayatkannya melalui makna. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau di sini menolak hadis yang apabila diriwayatkan dengan makna berdasarkan penjelasan ini. Li'annahu idza haddatsa bihi al-ma'na wa huwa ghairu 'alimin bima yuhilu ma'nahu lam yadri la'allahu yuhilu al-halala ila al-haram wa idza addahu bi hurufi falam yabqa wajhun yukhafu bihi ihalatu al-hadits hafizan wa in haddatsa bi min hifdhihi hafizan li kitabihi in haddatsa min kitabihi. Kenapa beliau tidak menerima hadis ahad yang diriwayatkan dengan makna? Karena jika ia meriwayatkan berdasarkan makna sedangkan ia tidak alim tentang apa yang ditunjuki oleh makna-maknanya, dia tidak mengetahui, mungkin dia memindahkan yang halal kepada yang haram. Dan jika ia meriwayatkannya dengan benar-benar secara hurufnya, maka tidak ada pada saat itu sisi yang harus dikhawatirkan. Dia meriwayatkan hadis melalui hafalannya jika dia menghafalnya, dia meriwayatkan hadis melalui bukunya jika dia menulisnya. Ini syarat penerimaan Imam Syafi'i rahimahullah terhadap hadis yang sahih. Nah, kemudian penulis mengatakan, idza syarika ahlal hifdhi fil hadith wafaqa hadithuhum bi bariyan min an yakuna mudallisan yuhaddithu amman laqiya ma lam yasma' minhu wa yuhaddithu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam ma yuhaddithu thiqatu khilafahu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wa yakunu hakadha man fawqahu mimman haddatsahu hatta yuntaha bil hadithi mausulan ila nabi sallallahu alaihi wasallam aw ila man intuhiya bihi ilaih dunahu li anna kulla wahidin minhum muthbitun liman haddatsahu wa muthbitun ala man haddatsa anhu fala yustaghna fi kulli wahidin minhum amma wasaftu. Artinya, jika orang-orang yang menghafal hadis bersyarekat menyepakati hadis mereka dan melepaskan diri dari seorang yang mudallis yang meriwayatkan hadis dari apa yang dia belum dengar dari hadis tersebut, dan dia meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW apa yang diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya, berbeda dari orang yang terpercaya tentang Nabi Muhammad SAW. Maka yang seperti ini tidak bisa diterima. Hadis dari orang yang mudallis, yang dia meriwayatkan hadis padahal dia belum bertemu dengan orang tersebut, atau hadis dia meriwayatkan hadis yang menyelisihi hadis-hadis orang-orang yang terpercaya.
ini tidak bisa diterima hadisnya. Ya. Yang bisa diterima hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh para penghafal hadis. Hadis ahadnya tidak menyelisihi hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para penghafal hadis. Nah, itu yang dimaksud oleh penulis. Wa hadhihi syurut allati wasafaha al-Imam Syafi'i rahimahullah ya aslu syurut allati wada'a ulama al-mustalah wa hiya ittisalus sanad, adalatur ruwat, an yakuna ar-rawi dhabitan, salamatuhu min asy-syududzi wa huwa mukhalafatur rawi liman huwa awthaqu min salamatuhu min al-illatil qadihah. Dan syarat-syarat ini yang diletakkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia adalah syarat-syarat yang akhirnya diletakkan oleh para ulama mustalah hadis. Dan dia ada 5 syarat hadis sehingga dinyatakan hadis itu diterima. Yang pertama adalah sanadnya tersambung. Rasulullah SAW meriwayatkan kepada para sahabat, sahabat meriwayatkan kepada para tabi'in, tabi'in meriwayatkan kepada tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in meriwayatkan kepada syekh meriwayatkan kepada Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan seterusnya. Sanadnya tersambung, tidak terputus. Yang kedua adalah para perawinya seorang yang adil. Adil di sini maksudnya adalah dia terjaga harga dirinya, soleh, bukan ahli maksiat dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, hendaknya perawinya adalah seorang yang kuat hafalannya, baik hafalan melalui hafalan otaknya ataupun hafalan melalui tulisannya. Dia sangat kuat. Yang keempat, terlepas dari sifat syadz di dalam hadis, yaitu menyelisihi rawi yang lebih kuat yang kita sebutkan tadi. Menyelisihi rawi yang lebih kuat. Kemudian yang kelima adalah selamat dari illat yang jelek. Selamat dari illat yang jelek. Kemudian penulis mengatakan, wa hadhihi syurut kulluha dzakaraha al-Imam Syafi'i rahimahullah fi kalamihi as-sabiq wa illam yurattibha kama rattabaha ulama'ul hadits ba'dahu mimma yadullu ala 'idhami fahmihi li 'ilmi al-hadits walidzalika faqad muli'a kutubuhu bil adillah ala hujjiyati sunnati war radd ala man ankara hujjiyataha aw ihtaj bi ba'dihha wa ankara hujjiyat al-ba'd al-akhar. Dan syarat-syarat ini seluruhnya disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i di dalam perkataan beliau yang tadi, meskipun beliau tidak menertibkannya seperti para ulama hadis menertibkannya setelah beliau. Ini menunjukkan bagaimana besarnya pemahaman beliau terhadap ilmu hadis. Oleh sebab itulah sungguh kitab-kitab beliau terisi dengan dalil-dalil tentang sunnah Rasulullah SAW dapat dijadikan sebagai sandaran hukum, dan juga terisi dengan bantahan-bantahan atas orang yang mengingkari sunnah Rasulullah SAW sebagai sandaran hukum, atau juga orang yang bersandar bahwa sebagian sunnah ditolak dan sebagian yang lain bisa diterima. Ini dibantah semuanya oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Taib. Kemudian jadi pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya sanad hadisnya itu sahih dengan terkumpulkan 5 syarat hadis yang sahih tadi, meskipun dia adalah khabarul ahad, khabar yang satu meriwayatkan dari satu orang perawi meriwayatkan dari satu orang perawi meriwayatkan sampai kepada Rasulullah SAW, maka ini tetap diterima dan tetap diamalkan menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya. Jadi sekali lagi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membantah 3 kelompok yang mengingkari sunnah Rasulullah SAW sebagai sandaran hukum. Kelompok yang pertama adalah Imam Asy-Syafi'i mengingkari orang yang menolak hadis Rasulullah SAW, sunnah Nabi Muhammad SAW, baik secara rinci ataupun secara global. Yang kedua adalah kelompok Imam Asy-Syafi'i rahimahullah membantah kelompok yang menolak hadis Rasulullah SAW jika menambahkan dari Al-Quran. Ini sudah kita bahas tadi. Ya. Yang ketiga yang terakhir kita barusan bahas adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menolak atau membantah orang yang menolak hadis ahad. Ya, menolak hadis ahad. Dan salah satu
bentuk bantahan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala adalah apabila ada beberapa perkara-perkara yang dinukilkan dengan hadis ahad, tetapi perkara tersebut tidak boleh seseorang bodoh di dalamnya, seperti sholat, seperti zakat, seperti haji, kemudian diharamkannya zina, minum khamar, berjudi, mencuri, dan seterusnya. Ini adalah dinukilkan secara penukilan orang banyak kepada orang banyak. Ya, meskipun dari sisi ilmu hadis mungkin dia satu perawi-perawinya, tetapi di dalam penukilan dari mulai zaman Nabi SAW sampai sekarang dinukilkan oleh orang banyak dari mulut ke mulut. Maka ini menunjukkan bahwasanya meskipun dia secara ilmu hadis adalah khabarul ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh satu orang kepada satu orang kepada satu orang kepada satu orang sampai kepada Rasulullah SAW, maka tetap diterima karena dia termasuk sesuatu yang sudah dimaklumi secara dasar dalam agama Islam. Kemudian bantahan selanjutnya adalah bahwa hadis ahad tetap bisa diterima kalau seandainya hadisnya sahih, tetap bisa diamalkan kalau seandainya hadisnya sahih. Dan hadis yang sahih ada 5 syaratnya: bersambung sanadnya, kemudian para perawinya adalah seorang perawi yang adil. Ingat, adil ini bukan dalam bahasa Indonesia, tapi adil maksudnya adalah ahli ibadah, taat, kemudian bukan ahli maksiat, dan seterusnya. Yang ketiga, hendaknya rawinya itu seorang yang kuat hafalannya atau kuat dalam menjaga buku yang dia tulis. Yang keempat, dia terlepas dari syadz, yaitu menyelisihi yang lebih kuat riwayatnya. Yang kelima adalah dia terlepas dari illat yang buruk. Nah, ini para ikhwah, itulah pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala di dalam perihal menerima hadis ahad, dalam perihal menerima hadis ahad. Nah, taib, masih tersisa waktu 7 menit, saya lanjutkan ya. Kemudian penulis mengatakan ma yufidu khabarul wahid, apa yang diberikan faidah oleh hadis ahad. Apa yang diberikan faedah oleh hadis ahad. Jadi begini, kalau seandainya ada hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi, kemudian meriwayatkan dari satu orang perawi, meriwayatkan dari satu orang tabi'ut tabi'in, meriwayatkan dari satu orang tabi'i, meriwayatkan dari satu orang sahabat, dan sampai kepada Rasulullah SAW, maka ini disebut dengan hadis ahad. Ataupun 2 orang, yang penting tidak sampai derajat mutawatir. Nah, hadis yang seperti ini memberikan faedah apa? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama rahimahumullah ta'ala. Pendapat yang pertama, hadis ahad yufidul ilm mutlaqan sawa'un uhtuffat bihi qara'inu am la. Hadis ahad dia memberikan faedah. Hadis ahad dia memberikan faedah, baik dia dikelilingi dengan peserta-pesertanya ataupun penyerta-penyertanya ataupun tidak. Dia memberikan ilmu, ya, memberikan faedah ilmu meskipun di hadis ahad. Wa huwa ihdar riwayataini anil Imam Ahmad wa nasabahu ba'dhum ilaihi duna dzikrin li riwayatil ukhra. Dan ini adalah salah satu riwayat dari pendapatnya Imam Ahmad, dan sebagian mereka menasabkan kepada Imam Ahmad tanpa menyebutkan riwayat. Wa la'allahu sahih anil Imam Ahmad rahimahullah faqad ishtihara anhu al-qat'u bi ahadits ar-ru'yah wal ilmu bimadluliha wa dzalika yahtamilu annaha indahu min al-mutawatir ma'nawi li kathratiha wa yahtamilu annahu yaqta'u bil ahad. Artinya, dan inilah, semoga inilah yang benar dari Imam Ahmad rahimahullah, yaitu telah masyhur dari Imam Ahmad bahwa beliau menetapkan hadis-hadis tentang melihatnya Allah Subhanahu wa taala, dan juga menetapkan ilmu yang menunjukkan akan hal itu. Dan Imam Ahmad menganggap hadis-hadis tersebut adalah hadis mutawatir maknawi.
karena saking banyaknya yang meriwayatkannya. Dan ini menunjukkan juga bahwasanya beliau menetapkan hadis ahad, bahwa hadis ahad bisa memberikan faidah ilmu. Wasahihul masyhur anhu al-qat'u bi thubutil hadis mata tawaffarat fihi syurutus sihhah. Dan pendapat yang masyhur dari Imam Ahmad tentang hadis ahad adalah menetapkan tentang tetapnya hadis kapan syarat-syarat hadis sahih tersebut terkumpul. Ada seorang Al-Marwazi, yaitu Ahmad bin Muhammad bin Hajjaj bin Abdul Aziz Abu Bakar Al-Marwazi. Beliau termasuk daripada murid terdekatnya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Beliau bercerita, qultu li Abi Abdillah, ha huna insan yaqul innal khabara yujibu amalan wa la yujibu ilman. Wahai Abu Abdillah, yaitu kunyahnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, sesungguhnya ada sebagian orang mengatakan sesungguhnya hadis ada yang mewajibkan amal dan ada yang mewajibkan hanya ilmu, tidak amal. Maka Imam Asy-Syafi'i Imam Ahmad mengatakan, la adri ma hadza, saya tidak mengetahui akan hal ini. Maksudnya adalah ada sebagian orang yang mengatakan hadis itu hanya ada yang mengatakan wajib diamalkan, tetapi ada juga yang mengatakan tidak wajib untuk diamalkan. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, ini tidak benar. Yang jelas Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan athbata anna madhhab al-imam anna al-haditha idza tawaffarat fihi syurutus sihhah afada al-ilma wal amal. Adapun mazhab Imam Ahmad adalah apabila hadis tersebut terkumpul syarat-syarat kesahihan, maka berarti dia memberikan ilmu dan juga amal. Dan inilah pendapatnya Imam Ahmad. Kemudian pendapatnya Husain Al-Karabisi dari mazhab Imam Asy-Syafi'i, dan ini adalah pendapatnya kebanyakan para ulama salaf dan kebanyakan para ahli fikih. Baik. Nah, ini sekali lagi menunjukkan bahwa Imam Ahmad rahimahullah taala menyatakan hadis ahad memberikan faedah ilmu secara mutlak, memberikan faedah ilmu secara mutlak. Sedangkan pendapat yang kedua, yufidu dhanni mutlaqan sawa'un uhtuffat bihil qara'in aw la, wa hadha madhhabul usuliyyin ghaliban wa tabi'ahum alaihi ba'd mutaakhiri ahli al-hadits kan Nawawi. Pendapat yang kedua bahwasanya hadis ahad memberikan faidah sangkaan secara mutlak. Baik itu ada pembantu-pembantunya bahwasanya dia memberikan faedah sangkaan, ataupun ini adalah pendapatnya para ulama usul fikih kebanyakan dan diikuti oleh sebagian ulama-ulama terakhir generasi ahli hadis seperti Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Yang jelas pendapat yang kedua bahwa hadis ahad menimbulkan sangkaan, adhan, sangkaan secara mutlak. Kemudian pendapat yang ketiga yang disebutkan oleh penulis di sini adalah yaitu annahu min khabaril ahad yufidul ilma idza ihtaffat bil qara'in, bahwa khabar ahad akan memberikan ilmu jika ada qarinah, artinya hal-hal yang menunjukkan akan hal itu. Ya. Jadi hadis ahad tetap dapatkan ilmu. Kita bisa ambil ilmu darinya jika memang ada qarinah-qarinah, yaitu hal-hal yang menunjukkan hadis tersebut mendatangkan ilmu.
Dan ini adalah perkataan dari para ulama-ulama fikih dalam mazhab-mazhab fikih dan juga ulama-ulama hadis. Dan ini adalah pilihan pendapat dari Al-Amidi, bahwasanya hadis ahad memberikan ilmu jika memang ada pendukung-pendukungnya. Nah, ini pendapat atau 3 pendapat dari para ulama rahimahumullah ta'ala. Nah, kemudian penulis membawakan perkataan Imam Asy-Syaukani di dalam kitab Irsyadul Fuhul. Imam Asy-Syaukani mengatakan wa'lam anna al-khilaf alladhi dzakarnahu fi awal hadzal bab min ifadati khabaril ahad adh-dhann aw al-ilm muqayyadun bima idza kana khabaran wahidan lam yandam ilaihi ma yuqwihi wa amma idza ndamma ilaihi ma yuqwihi aw kana mashhuran mustafidhan fala yajri fihi al-khilaf al-madhkur. Ketahui bahwasanya khilaf yang kita sebutkan di dalam pembahasan ini, bahwa hadis ahad memberikan faedah prasangka ataupun ilmu, ini terikat dengan sesuatu jika hadis ahad tersebut belum bergabung dengan sesuatu yang menguatkannya. Adapun jika hadis ahad tersebut bergabung dengan sesuatu yang menguatkannya, atau hadis ahad tersebut masyhur, atau hadis ahad tersebut sudah tersebar, maka tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini. Baik. Kemudian penulis mengatakan fa idzan dumma ila khabaril ahad ma yuqwihi min al-qara'in fa katsir min ulama yaqul innahu yufidul ilm. Jika digabung ya sesuatu dengan hadis ahad yang bisa menguatkannya, maka kebanyakan para ulama mengatakan hadis ahad memberikan ilmu. Nah, qala Syekhul Islam rahimahullah walladhi alaihi al-usuliyun min ashabi Abi Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad anna khabar al-wahidi idza talaqqathu al-ummah bil qabul tasdiqan lahu wa amalan bihi yujibul ilm illa firqatun qalilatun ittaba'u ta'ifat min ahli kalam ankaru dzalik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, dan pendapat para ulama ahli usul fikih dan juga ulama dari mazhab Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad mengatakan bahwa hadis ahad jika diterima oleh umat maka dia diterima ya, dan bisa memberikan faedah ilmu dan pengamalan, kecuali kelompok yang sedikit saja, yaitu kelompok yang mengikuti ilmu kalam dan mereka mengingkari akan hal itu. Nah, kemudian penulis mengatakan qala al-Futuhi qala Ibnu Aqil wa Ibnu al-Jauzi wal Qadhi wa Abu Bakar ibn al-Baqillani wa Ibnu Hamid wa Ibnu Burhan wal Fakhr ar-Razi wal Amidi wa ghairuhum yufidul ilm ma naqalahu ahadul ummah al-muttafaq alaihim idza talaqqiya bil qabul. Imam Ibnu Aqil, Ibnu Jauzi, Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqillani, Ibnu Hamid Al-Ghazali, Ibnu Burhan, Fakhr Razi, Al-Amidi dan selain mereka berpendapat bahwasanya hadis ahad memberikan ilmu selama hadis ahad tersebut dinukilkan oleh ulama, oleh kaum muslimin dari mulai semenjak dahulu dan diterima oleh kaum muslimin. Wa ammal masyhur wal mustafidh fa min al ulama man qala yufidu ilman nadhariyan wa minhum man qala yufidu al qata'. Adapun hadis-hadis yang masyhur kemudian juga hadis-hadis yang tersebar, maka di antara para ulama dia mengatakan bahwa hadis-hadis tersebut memberikan ilmu yang harus diteliti
Dan ada yang mengatakan bahwa hadis-hadis tersebut memberikan faidah, ya, bahwa ilmu tersebut bisa diambil dari hadis ahad apabila dia masyhur. Taib. Penulis kemudian mengatakan wadh-dhahiru annahu lam yunaza' fi dzalika ahad min ulama illa ta'ifatun qala anha Syekhul Islam innahu min ahli kalam wa inna man nizau fi khabaril ahad nafsihi hal yufidul ilma aw yufidul dhanna ala ma sabaqa dzikruhu fi awal hadzal bahth. Maksudnya adalah tidak ada seorang pun dari para ulama yang menyelisih akan hal ini kecuali satu kelompok yang mana Syekhul Islam mengatakan tentang mereka adalah ahlul kalam. Jadi tidak ada yang dari para ulama yang menolak bahwasanya hadis ahad menimbulkan ilmu. Tidak ada dari para ulama yang menolak akan hal ini. Tetapi penolakan itu adalah berasal dari ilmu kalam. Nah, wa hina idzin fa min al-khata' itlaqul qaul bi anna khabar ahad yufidul ilm aw adh-dhann was-shawab an yuhkam ala kulli khabar bima yaliqu bihi min dhannin aw yaqin mimma qad takaffala bihi jahabidhatul ulama min ma'rifatihim bi adalatir ruwat lakinnahum lam yaj'alu dhalika mustanadahum da'iman bal adhafu ila dhalika ma yattasilu bil khabar min qara'in taqwa ahadul ihtimalain. Artinya, dan pada saat itu termasuk daripada kekeliruan apabila seseorang mengatakan hadis ahad bisa memberikan ilmu atau bisa memberikan sangkaan saja. Yang benar adalah bahwa dihukumi atas setiap hadis ahad tersebut apakah dia pantas untuk dinyatakan memberikan faedah sebuah sangkaan ataupun sebuah keyakinan yang sudah dijelaskan oleh para ulama yang ahli di dalamnya tentang pengetahuan adilnya para perawi. Akan tetapi mereka tidak menjadikan hal itu sebagai sandaran terus-menerus, dan tetapi mereka menyandarkannya kepada hal tersebut, ya, apabila ada hadis ahad ditemani oleh penguat-penguatnya, maka dia bisa menimbulkan ilmu. Ya, bisa menimbulkan ilmu. Apabila ada hadis ahad yang tidak ditemani oleh teman-temannya yang menguatkannya, maka dia bisa memberikan ilmu yang prasangka saja, tidak ilmu yang yakin. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Intinya yang kita bicarakan tadi bahwa ada sebagian ulama berbeda pendapat tentang hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh satu orang kepada satu orang sampai kepada Rasulullah SAW, ataupun 2 orang ataupun 3 orang, yang penting tidak sampai kepada derajat mutawatir. Ini hadis ahad bisa memberikan faedah apa? Apakah faedah ilmu, ataukah dia faedah sangkaan, ataukah dia dirinci? Maka pendapat yang lebih kuat adalah bahwasanya hadis ahad dia dilihat dari sisi hadisnya. Apabila hadis tersebut adalah hadis yang diterima oleh umat Islam, maka dia diterima. Dan hadis tersebut tidak syadz, tidak menyelisihi yang lebih sahih darinya, maka dia diterima. Dan dia mendatangkan ilmu yang bermanfaat. Nah, ini. Jadi tidak bisa kita katakan apakah hadis ahad bisa mendatangkan ilmu ataukah hanya mendatangkan kesangkaan. Maka jawabannya adalah hadis ahad bisa mendatangkan ilmu apabila ada penguat-penguatnya. Dan apabila tidak ada penguat-penguatnya, maka bila dia mendatangkan sangkaan saja. Tentunya yang mendatangkan ilmu yang yakin tidak sama dengan yang mendatangkan sangkaan. Nah, ini pendapat yang lebih kuat tentang apa yang ditimbulkan oleh hadis ahad. Apakah ilmu yang yakin yang dengannya kita langsung mengamalkannya, ataukah ilmu yang sangkaan saja. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik.
Sudah 1 jam lewat 5 menit kita berbicara. Sekarang kita masuk kepada sesi pertanyaan. Jadi yang sudah kita pelajari tadi adalah bahwa Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sedang membantah orang-orang yang mengingkari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sandaran hukum. Baik itu kelompok yang membantah sunnah Rasul sebagai sandaran hukum sama sekali, mereka tidak menjadikan hadis Rasul sebagai sunnah, sebagai ajaran Islam, sebagai sandaran hukum dalam agama Islam, atau yang kedua yaitu yang mengatakan bahwasanya kami mau menerima sunnah asalkan tidak menambahi dari Al-Quran. Yang ketiga adalah orang-orang yang menolak sifat menolak hadis Rasulullah SAW apabila sifatnya itu adalah hadis ahad, bukan hadis mutawatir. Dan sudah kita bahas tadi bagaimana bantahan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala bagi yang menolak hadis ahad, ya, bagi yang menolak hadis ahad. Nah, baik, kita masuk kepada sesi pertanyaan. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Wallahu a'lam. Nah, dalam akidah, dan semoga pembahasan pada pagi hari ini bisa memberikan kita manfaat dan bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari insyaallah. Dan kembali lagi kami mengajak para pemirsa Ahsan TV, bagi yang ingin bertanya bisa melalui nomor telepon 0811-912 ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melalui nomor 0811-900-79113. Tapi Ustaz, sambil kita menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan dulu terlebih dahulu ke pesan-pesan sudah masuk melalui pesan singkat atau WhatsApp. Pertanyaan pertama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya Zaka di Jawa Timur, mau tanya sama Ustaz, ada kiai besar di Jawa Timur mengatakan bahwa Rasulullah melarang umatnya untuk mempercayai ilmu nujum. Itu bukan karena salahnya ilmu nujum tersebut, tapi justru saking benarnya ilmu nujum tersebut, karena Rasul khawatir kepada umatnya lebih percaya ilmu nujum daripada Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Yang jelas Rasulullah SAW melarang ilmu nujum. Mau ilmu nujumnya benar, mau ilmu nujumnya salah, yang jelas Rasulullah SAW melarang umatnya untuk ilmu nujum. Jangan hanya sekedar retorika, ya, sehingga kita akhirnya tidak berani mengatakan yang salah ya salah, yang keliru ya keliru. Yang jelas di dalam agama Islam dilarang tentang ilmu nujum, yaitu ilmu perbintangan, mengaitkan suatu kejadian karena bintang tertentu, mengaitkan suatu peristiwa karena bintang tertentu, atau meramal akan hal gaib karena bintang tertentu, ya. Apakah itu benarnya ilmu nujum ataukah salahnya ilmu nujum? Yang jelas Rasulullah SAW melarang kita untuk belajar ilmu nujum. Dan kalau kita perhatikan, ilmu perbintangan itu ada dua macam. Ada yang dia bisa memberikan manfaat kepada manusia, seperti misalkan dalam surah An-Nahl ayat 16, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun, dan sebagai tanda-tanda dengan bintang mereka mengambil petunjuk arah, petunjuk untuk berlayar, petunjuk untuk terbang, petunjuk untuk menentukan arah, maka ini tidak mengapa. Yang tidak diperbolehkan adalah ilmu nujum untuk meramal
atau ilmu nujum untuk menyandarkan suatu peristiwa kejadian kepada bintang, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, bahwa beliau bercerita Rasulullah SAW salat subuh di Hudaybiyah setelah hujan. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, wahai manusia, hal tadruna madza qala rabbukum, apakah kalian tahu apa yang dikatakan oleh Tuhan kalian? Kemudian para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun bi wa kafir, ada hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan juga ada yang kafir. Amma man qala mutirna bi fadlihi wa rahmatihi dzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Adapun yang mengucapkan bahwa kami diturunkan hujan dikarenakan karena karunia dari Allah, rahmat dari Allah, maka ini adalah beriman kepada Allah dan kafir dengan bintang-bintang. Wa amma man qala bi mutirna bi nau'i kadza wa kadza kana kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Adapun orang yang mengatakan bahwa hujan ini dikarenakan bintang ini, maka ini adalah kafir terhadapku dan beriman kepada bintang-bintang. Intinya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bahwa ilmu perbintangan jika digunakan untuk meramal, jika digunakan untuk mengatakan ada kaitannya dengan peristiwa tertentu, maka ini termasuk daripada yang diharamkan. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan oleh Imam Qatadah, khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalath. Allah telah menciptakan bintang-bintang ini untuk 3 perkara. Zinatan lis-sama, sebagai hiasan bagi langit, wa rujuman lisyayatin, dan sebagai lemparan untuk para syaitan, wa alamatin yuhtada biha, dan sebagai tanda-tanda yang diambil petunjuk darinya, maksudnya tanda-tanda arah. Faman ta'awwala fiha ghaira dzalik akhta wa adha'a nasibahu wa kullifa ma la ilma lahu bih. Dan barang siapa yang takwilkan, barang siapa yang menafsirkan selain itu, maka dia salah dan menghilangkan bagiannya di akhirat, dan dia mengerjakan apa yang tidak ada tidak ada ilmu di atasnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya semestinya ketika kita berhadapan dengan ilmu perbintangan ini, bukan untuk meramal, bukan untuk mengaitkan suatu peristiwa dengan bintang. Wallahu a'lam. Nah. Baik, jazakumullah khairan atas jawabannya tadi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Zaka di Jawa Timur. Tapi Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ahmad di Surabaya. Bagaimana dengan tokoh yang mengatakan bahwa Allah Maha Suci dari segala arah dan tempat? Jazakumullah khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini perkataan yang tidak ada dasar dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ada dasarnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian yang ada dasarnya juga adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang budak wanita kecil, "Aina Allah?" Kemudian budak wanita tersebut menjawab, "Allahu fis sama." Allah di langit. Dan kemudian Rasulullah SAW bersabda, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Yang artinya, merdekakan budak wanita tersebut, sesungguhnya dia adalah wanita beriman. Tanda keimanan adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di langit. Adapun mengatakan bahwa Allah tidak ada pada 6 arah atau tidak bisa ditentukan arah, maka ini perkataan umum yang harus dijelaskan apa yang dimaksud dengan arah, apa yang dimaksud tidak ada, apa. Ini perkataan umum karena tidak berdasar dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, dan hanya berdasar dari ahli kalam yang mendasari pemikirannya dengan akal
mendahulukan akal dibandingkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang-orang yang mengatakan seperti ini, mereka senantiasa mengajak agar berpikir, mengajak agar berpikir dan meninggalkan ayat Al-Quran hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal yang mereka maksud berpikir adalah mengajak agar mengikuti hawa nafsu mereka. Wallahu a'lam. Nah. Jazakumullah khairan atas jawabannya dari tadi Ustaz. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Dan kembali lagi kami mengajak para pemirsa Hasan TV, bagi yang ingin berinteraksi secara langsung bisa menelpon dengan nomor 0811 900 7912, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui pesan singkat atau WhatsApp bisa melayangkan pertanyaannya dengan nomor 0811 900 7913. Ustaz, masuk ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Dari Bismillah, dari hamba Allah di Bekasi. Bagaimana menumbuhkan sikap rasa selalu diawasi oleh Allah? Jazakallahu khairan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jawabannya adalah selalu merasakan tentang sifat-sifat Allah yang tiga. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala alim, maha mengetahui. Alam ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di dalam hati. Dengan kita meyakini Allah maha mengetahui dan pengetahuan Allah itu tanpa batas, mengetahui yang sudah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, bagaimana terjadinya, jikalau terjadi maka ini akan menumbuhkan sifat selalu merasa diawasi oleh Allah. Yang kedua adalah meresapkan di dalam hati sifat Allah Al-Basir. Allah Subhanahu wa taala maha melihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah dia tidak mengetahui bahwa Allah maha melihat? Melihat apa saja yang dia kerjakan, yang jelas, yang nampak, yang tersembunyi, yang di hadapan khalayak ramai, Allah maha melihat. Kemudian yang ketiga yaitu Allah maha mendengar. Mendengar apa saja yang kita ucapkan, mendengar apa saja yang kita dengar, ya, Allah maha mendengar. Maka pada saat itu seseorang akan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan meresapkan tiga sifat Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Wallahu a'lam. Nah. Jazakumullah khairan atas jawabannya tadi dari Ustaz. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Ustaz, ini pertanyaan terakhir pada pertemuan kita pada kali ini. Pertanyaannya adalah dari hamba Allah di Cikarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya membuat konten candaan tetapi membawa-bawa agama, memperjualbelikan ayat-ayat Al-Quran? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hukumnya haram karena ini termasuk menghina agama dan bisa termasuk dari kekufuran. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian mengolok-olok? Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Tidak ada alasan bagi kalian untuk minta maaf. Ini menunjukkan bahwa siapa yang mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, mengolok-olok ayat-ayat suci Al-Qur'an, mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun dalam keadaan bercanda, buat lucu-lucuan, maka ini termasuk daripada kekufuran. Dan para ulama berijma' bahwa yang mengolok-olok agama, baik itu secara main-main ataupun terang-terangan, sungguhan, maka dia kafir, keluar dari agama Islam. Ya, ini ijma' para ulama, tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Maka saya nasihatkan kepada kaum muslimin tentang jangan mengolok-olok hal-hal yang berkaitan dengan pokok-pokok
agama, seperti tentang Allah sebagai Tuhan kita, kemudian tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul kita sallallahu alaihi wasallam, tentang Al-Qur'an sebagai kitab suci kita, tentang syariat-syariat Islam. Jangan sampai mengolok-olok dan merendahkan. Dia adalah benang merah yang tidak boleh kita lalui, ya. Khusus untuk hal-hal tersebut, maka jangan sampai kita bermudah-mudah membicarakannya seasalnya, tanpa dasar, tanpa dalil, apalagi dalam rangka mengolok-olok, merendahkan. Dan ini adalah ijma' para ulama, bahwa siapa yang merendahkan Allah, Rasulullah, Al-Quran, walaupun hazilan au mazihan au qasdan au amdan, baik itu dia dalam keadaan bercanda, main-main, ataupun bermaksud dengan sungguh-sungguh, maka tetap hukumnya adalah kekufuran, ya. Orang tersebut dimintai taubat. Kalau seandainya tidak bertaubat, maka berhak untuk pemimpin negara ataupun pemerintah setempat menghukumnya. Wallahu a'lam. Naam. Jazakumullahu khairan atas jawabannya tadi Ustaz. Itulah tadi pertanyaan terakhir dari pertemuan kita pada kali ini. Jazakumullahu khairan lagi pada Ustaz yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Dan semoga apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama bisa membawa memberikan manfaat dan bisa membawa kita ke surga insyaallah. Dan Ustaz, sebelum kita menutup pembahasan kita pada kali ini, mungkin ada beberapa ikhtitam dari Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah bahwa ada 3 kelompok yang mengingkari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai sandaran hukum dalam agama Islam. Kelompok yang pertama adalah yang mengingkari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam secara rinci ataupun global. Pokoknya kalau hadis ditolak. Kemudian itu sudah dibantah oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab ini. Kemudian ada kelompok yang kedua menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam jika hadis tersebut menambah dari apa yang ada dalam Al-Qur'an. Dan bantahannya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimanapun. Baik itu apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan Al-Qur'an ataupun tambahan dari apa yang ada dalam Al-Qur'an. Wajib kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah seseorang tidak akan bisa mengerjakan syariat Islam dari sholat, kemudian puasa, kemudian zakat, berhaji kecuali dengan berita dan kabar tambahan dari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa kita wajib untuk menerima hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam meskipun dia menambah dari apa yang ada dalam Al-Qur'an. Kemudian juga yang selanjutnya adalah kelompok yang selanjutnya adalah kelompok yang ketiga yang menolak hadis ahad. Yang menolak hadis ahad. Dan hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan dari beberapa orang yang tidak sampai kepada derajat mutawatir. Dan hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh kelompok sahabat yang banyak kepada kelompok dari para tabi'in yang banyak dan seterusnya sampai kepada para imam yang meriwayatkan hadis. Maka jawabannya adalah bahwa hadis ahad ada yang dia merupakan hadis-hadis yang sesuatu yang dimaklumi dalam agama secara mendasar. Maka ini meskipun dia hadis ahad tetap diterima. Meskipun dia hadis ahad tetap diterima. Kemudian juga jawaban yang lain adalah bahwa hadis ahad apabila hadisnya itu sahih maka dia berarti tetap diterima. Dan kemudian Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa hadis sahih itu 5 syaratnya. Pertama,
tersambung sanadnya. Yang kedua, para perawinya adalah seorang yang adil, yang jauh dari maksiat. Yang ketiga, perawinya adalah seorang yang kuat hafalannya. Yang keempat, terlepas dari sifat syadz, yaitu sifat yang menyelisihi riwayat yang lebih kuat. Kemudian yang kelima adalah hadisnya terlepas dari illat yang memburukan hadis tersebut. Kemudian poin yang ketiga yang sudah kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah hadis ahad itu memberikan faedah apa? Apakah memberikan faedah ilmu, ataukah memberikan faedah sangkaan, ataukah memberikan faedah ilmu apabila dibarengi dengan perkara-perkara yang menguatkan. Maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama bahwasanya hadis ahad adalah hadis yang bisa memberikan faedah ilmu. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang mengatakan hadis ahad adalah hadis yang bisa memberikan faedah sangkaan saja. Ada pendapat yang kedua, hadis ahad adalah hadis yang memberikan faedah ilmu apabila dibarengi dengan penguat-penguatnya. Maka pendapat yang ketiga yang kita ambil. Dan inilah ringkasan yang sudah kita pelajari, bahwasanya hadis ahad adalah hadis yang bisa memberikan faedah ilmu apabila dikuatkan oleh penguat-penguatnya, sehingga kita tidak ragu untuk menerima hadis tersebut meskipun hadisnya tidak mutawatir, tapi hadisnya ahad. Saya beri contoh, misalkan hadis innamal a'malu binniyat, hadis sesungguhnya amalan tergantung niatnya, itu hadis ahad, diriwayatkan oleh satu orang, ya, bukan hadis mutawatir. Akan tetapi dia dikuatkan dengan pendukung-pendukungnya sehingga dia diterima. Karena setiap amalan harus ada niatnya. Kalau tidak ada niatnya, maka amalannya akan kosong, dianggap tidak ada, karena tidak ada niat dalam beramal. Nah, ini yang dimaksud dengan penguat-penguatnya. Hadis ahad akan diterima apabila ada penguat-penguatnya. Nah, ini sampai di sini adalah pertemuan yang ke-16 dari pembacaan kitab Manhajul Imam Syafi'i fi Itsbatil Aqidah. Manhaj Imam Asy-Syafi'i dalam aqidah. Wallahu a'lam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas penutupnya tadi, ikhtitam dari Ustadz. Dan insyaallah